Nah, proses pencarian makna itu tidak lain tidak bukan harus kita lakukan dengan melakukan penguatan spiritualitas. Jalan untuk melakukan penguatan spiritualitas tidak ada lain dan tidak ada bukan ya kecuali kita bertarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TK News yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berbahagia sekali sedang berada di Training Center Universitas Negeri Jakarta. Dengan siapa? Dengan Bapak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi hari ini Sobat TK News kita akan bincang bersama dengan Pak Andi. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga merupakan Sekjen Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia. Wah, tahu juga nih Mas. Dan beliau juga merupakan pembina mahasiswa ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah di Universitas Negeri Jakarta. Betul ya Pak? Betul. Kesibukan apa nih Pak selain yang mengajar? Ya, kami kebetulan memang sibuk berorganisasi Mas ya. Jadi di samping ngajar, alhamdulillah kepercayaan untuk berorganisasi itu banyak. Ya, dari MUI Jakarta. Kami terlibat juga di MUI Jakarta. Kemudian kami punya asosiasi dosen pendidikan agama Islam tadi yang sudah disebut oleh Mas Eep. Lalu ada beberapa organisasi-organisasi yang lain yang itu insya Allah memberikan kesibukan bagi kita setiap hari gitu, nggak hanya ngajar saja. Ini bicara tentang dunia pendidikan nih Pak Andi ini. Pak Andi kan sudah berkecimpung ya di dunia pendidikan ini belasan tahun Pak. Saya sudah mengajar itu sejak tahun 2000, bukan hanya belasan, mungkin sudah puluhan 20 tahun saya mengajar. 20 tahun. Ini nemuin tantangan apa aja nih Pak di dunia pendidikan, terutama mengenai pendidikan karakter? Ya, kalau kami ini melihat anak-anak kita ini sekarang sedang menghadapi sebuah masa di mana mereka kemudian jadi mahasiswa yang punya karakter instan. Oke. Nih, jadi karakter instan ini menjadi tantangan kita semua. Kenapa? Ya belajarnya maunya cepat. Maunya instan gitu kan. Ngajinya pun juga pengennya instan. Apa-apa pengennya cepat gitu ya Pak? Semuanya pengen cepat gitu. Kami pernah nyuruh mahasiswa, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah membaca di perpustakaan. Saya berikan waktu 1 jam, kalian semua pergi ke perpustakaan. Yang terjadi kok mereka gak ada yang beranjak dari bangku kuliahnya. Mereka tetap tinggal di tempat. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka googling. Googling, nyari referensi di bangkunya masing-masing. Artinya usaha untuk ke perpustakaan, usaha membaca buku ini sekarang hampir sama sekali tidak kita dapatkan di mahasiswa-mahasiswa. Minat baca itu milenial ini sangat turun. Pengennya cepat, copy paste kalau bisa. Saya punya teman itu dulu karena sudah terbiasa copy paste gitu kan, bikin makalah tentang ekonomi Islam, ya dia copy paste semua yang dia temuin di Google, nggak periksa. Begitu disodorin ke si dosennya, di bawah tertulis ternyata yang nulis itu dosennya itu. Ini saking budaya instannya anak-anak kita itu. Sebenarnya apa sih Pak yang harus kita lakukan nih Pak di dunia pendidikan ya, terutama Bapak sebagai pendidik gitu ya, untuk bisa mengatasi apa istilahnya itu disrupsi teknologi ya? Iya betul. Ya sebenarnya gini, kalau saya tuh berkeinginan anak-anak kita itu bagaimana diperkuat aspek spiritualitasnya. Karena dengan memperkuat spiritualitas itu kan keterpengaruhan terhadap materi, keterpengaruhan terhadap teknologi itu bisa disaring, bisa difilter. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang punya spiritualitas tinggi, saya yakin dia lah mahasiswa-mahasiswa yang mau berpikir panjang, punya daya tahan yang kuat, punya ketahan malangan, punya kesabaran. Nah, itu persistensi lebih. Betul. Jadi spiritualitas bagi saya. Karena ujung dari semua karakter atau sumber dari semua karakter tentunya adalah spiritualitas. Bohong besar kalau ada orang mengatakan mau membangun karakter tapi tidak pernah disentuh aspek spiritualitasnya, aspek rohaniahnya bagi saya. Pendidikan itu kan lebih banyak
kalau yang saya lihat yang nggak tahu nanti dari kacamata Bapak, sifatnya informatif Pak, tetapi menginternalisasi nilai-nilai yang ada di kandungan itu gimana tuh Pak? Kalau di kampus memang lebih banyak transfer of knowledge menginformasikan pengetahuan. Seharusnya kalau di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah tidak harus itu. Dia harus dibarengi dengan proses pembentukan karakter. Nah, kalau di kampus memang arahnya kita pada transfer of knowledge ya. Tapi transfer of knowledge itu juga harus dibarengi dengan bagaimana membentuk paradigma ilmiah ya, cara berpikir mahasiswa yang ilmiah, yang matang, kalau sudah berpikiran ilmiah dengan berbagai ketentuannya kan insya Allah karakter keilmuan itu terbentuk dengan sendirinya di mahasiswa Jadi kita. betul-betul prosesnya maraton ya Pak. Betul. Dari kecil, dari mungkin dari di rumah kali harus ya Pak, di pendidikan keluarga dari keluarga sampai ke perguruan tinggi. Ya, kita nggak bisa juga ngandelin kampus atau apalagi kemudian yang disalahkan hanya dosen agamanya atau guru agamanya. Kalau ada mahasiswa yang berbuat kesalahan, kemaksiatan yang disalahkan dosen agama atau guru agamanya, nggak pernah tuh dosen matematikanya disalahkan kan gitu. Padahal sebenarnya semua ilmu kan semuanya berkontribusi seharusnya. Harusnya gitu ya Pak. Dari cara pandang spiritualitas itu kan kita melihat satu kesatuan integrasi ilmu, bahwasanya matematika, biologi, agama ini menjadi satu kesatuan membentuk karakter anak. Gitu. Ini kan Pak Andi juga pembina matan nih Pak. Iya. Ini gimana Pak ngelihat mahasiswa kemudian mereka bertarekat? Ya, jadi matan di Universitas Negeri Jakarta ini mulai aktif kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. 2015 ya? 2015 ya. Sebelum itu kita tidak pernah mengenal kegiatan-kegiatan matan. Nah, mahasiswa UNJ yang biasanya terbiasa berpikir, terbiasa berpikir tekstualis, terbiasa berpikir agak Quran Nyunah ini ketika mendapatkan sentuhan matan ini ada sesuatu yang berbeda. Bahwa memang beragama kan tidak hanya sekedar menggunakan nalar materialistik kalau bagi saya itu. Jadi nalar paradigmanya itu tekstualis itu adalah nalar materialistis bagi saya. Karena dia beragama hanya sekedar berhenti pada tataran teks. Padahal sesungguhnya beragama harus menembus yang ada di balik teks itu. Nah, anak-anak matan alhamdulillah dari jumlahnya mungkin awalnya hanya 10, awalnya hanya bertambah 5, sekarang sudah mulai ada sekitar 50-an, ada sekitar 70-an, bertambah secara signifikan. Mengapa? Karena anak-anak sekarang ini belajar agama sudah mulai jenuh dengan belajar agama yang cenderung kok ngaji hasilnya kok bikin kita resah. Iya, kenapa kok ngaji? Setelah selesai ngaji kok situ musuh, itu musuh, itu bukan kita, ini bukan kita, itu memusuhi kita, ada konspirasi dan sebagainya. Selesai ngaji dipenuhi dengan rasa ketakutan. Nah, dengan mengaji di matan ini kita mencoba untuk merubah paradigma bahwasanya pengajian itu harusnya menyejukkan. Pengajian itu mendamaikan, pengajian itu harusnya mengajak kita untuk melihat banyak teman di sekitar kita, banyak saudara di sekitar kita. Dan itu yang kita lakukan melalui proses berzikir. Kita pernah mengajak anak-anak ini misalnya sama-sama ngaji Dalailul Khairat, malam mujahadah. Di samping tentunya ada materi-materi yang bersifat mengarahkan mereka untuk memahami Islam secara lebih komprehensif sehingga tidak mudah untuk cenderung mengkafirkan atau menyalahkan yang lain. Gitu. Apa sih Pak harapan Bapak nih Pak nanti mahasiswa UNJ khususnya ya, ke depan nih? Mereka kan dari sejak dini nih sudah spiritualitasnya diperkuat, intelektualitasnya juga. Ini ke depan apa Pak harapan? Ya kan mahasiswa UNJ ini kan kebanyakan calon guru Mas ya. Sebagai calon guru harapannya anak-anak kita ini nanti ketika sudah terjun ke sekolah, ketika mengajar tidak hanya memindahkan informasi dari kepalanya doang, tapi bagaimana juga melibatkan unsur qalbiyah gitu, sehingga nanti energi ketika mereka mengajarkan ilmu, energi ketika dia menyampaikan informasi dan energi yang positif, dan itu dengan mudah akan diakses oleh siswa-siswanya. Bayangkan kalau kita meluluskan misalnya satu semester itu ada 2.000 guru, 2.000 guru untuk menyebar ke seluruh Indonesia. Apa yang kita lihat nanti? Pendidikan di Indonesia akan menghasilkan anak-anak yang memiliki energi positif. Pak Andi ngelihat pendidikan rohani itu sangat penting. Sangat penting Mas, penting. Tapi kalau ngelihat kurikulum di Indonesia gimana Pak? Sinkron nggak sih Pak? Relate nggak sih sebenarnya? Ya belum lah Mas ya. Itu
Karena kita ini mohon maaf kan masih terpengaruh oleh teori positivisme ya, yang mengkapling-kaplingkan ilmu. Kan sekarang masih ada itu arogansi antara kelompok IPA dengan terhadap kelompok IPS. Karena kata orang IPA, apa itu orang IPS? Nggak ilmiah kan gitu. Kelompok penelitian kuantitatif masih ngatain yang kualitatif. Kualitatif bilang nggak ilmiah, hanya memindah apa yang ada di dalam buku. Nah arogansi keilmuan seperti ini hanya akibat karena pendekatan positivistik yang cenderung materialistik. Nah kurikulum di Indonesia memang masih sangat syarat dengan paradigma ini. Kita membutuhkan ya kerja agak keras ya untuk melakukan perubahan itu. Kami saja selaku dosen agama nih, saya lihat kurikulum agama baik di tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi itu juga masih terwarnai dengan cara pandang yang seperti itu. Masih di kulit aja. Ya, masih di tataran kulit. Kalau udah ngomongin sebuah konsep langsung rujuk ayat Al-Quran, langsung ambil hadis. Tidak pernah kita mencoba untuk mengarahkan anak itu berpikir lebih mendalam lagi. Kenapa harus mengambil hadis ini? Kenapa harus mengambil ayat ini? Nah ini yang ingin kita lakukan secara bertahap melalui asosiasi dosen PAI. Kebetulan saya di asosiasi dosen PAI. Nah, kita mencoba untuk merombak kurikulum pendidikan agama Islam terutama di perguruan tinggi agar mengarah pada pengembangan karakter yang spiritualitas dan moderat itu kan. Nih Pak Andi nih kalau kita bilang impian nih, seandainya nih Pak Andi jadi Menteri Pendidikan nih Pak, apa nih Pak terobosan nih buat memperkuat pendidikan karakter berbasis spiritual Pak. Seandainya aja Pak. Seandainya ya, walaupun Tambang mungkin tidak mendukung saya untuk menjadi menteri dan nasib juga sangat jauh lah. Bagi saya ini ke depan kalau kepada semua menteri siapapun juga bahwasanya pendidikan spiritualitas itu harus menjadi bagian dalam seluruh kurikulum pendidikan baik sejak SD maupun sampai perguruan tinggi. Spiritualitas itu dibangun dengan hal-hal yang sederhana, misalnya dengan pembiasaan untuk berpikir positif kan begitu ya. Pembiasaan untuk husnuzon kan gitu. Pembiasaan untuk sabar. Dengan apa pembiasaan sabar? Latihan berbaris ya, kemudian mengambil makan secara disiplin, mengajar anak misalnya untuk latihan menyukai keindahan, karena Allah itu indah, maka kita harus mengamalkan amalan-amalan yang indah, memberikan kebaikan kepada harus dengan hal-hal yang sifatnya penuh makna itu diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mulai berpikir reflektif, berpikir lebih harmonis. Nah itu sudah ada pernah dilakukan Mas justru oleh teman-teman dari kalangan Buddha. Teman-teman dari kalangan Buddha itu kebetulan mereka terhubung dalam sebuah organisasi yang namanya Satyashe Education. Satyashe Education itu punya sebuah sekolah. Punya sekolah percontohan namanya sekolah Insan Teladan. Yayasannya Yayasan Buddha, tapi yang sekolah di situ kebanyakan orang Islam, guru-gurunya Islam. Mereka mengajarkan ya dengan nilai-nilai Islam tentunya, tapi ada prinsip-prinsip universal yang mereka sampaikan, yaitu tentang cinta, tentang anti kekerasan, tentang semangat mencari perdamaian dan sebagainya. Bayangkan anak-anak kecil usia 3 SD, 4 SD itu ketika membuat gambar gitu, mereka tidak hanya sekedar gambar doang, tapi coba apa makna gambar itu? Dia gambar tumbuh-tumbuhan, terus dia bilang tumbuh-tumbuhan itu berbagai macam modelnya. Kita ini diciptakan beragam, tapi sesungguhnya kita satu. Terus dia gambar kaki, tapak kaki, dia bilang kakiku tidak akan aku langkahkan pada hal-hal yang membuat kemaksiatan. Sangat indah tuh. Anak kecil sudah dilatih untuk memaknai semua tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pelajaran. Padahal di Islam semua itu udah ada ya Pak? Sudah ada. Cuman kita ya mohon aplikasinya maaf, itu terpengaruh paham materialistik dalam beragama. Di situ ya Pak ya? Jadi kalau misalkan ada statement nih Pak, sivitas akademik itu perlu bertarekat. Bapak setuju nggak? Sangat setuju, betul. Karena tarekat itu melatih kita untuk berpikir agak mundur kan gitu, berpikir agak mundur. Itu yang saya bilang sabar itu adalah berpikir mundur ke belakang, tidak langsung reaktif. Apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan nih untuk sivitas akademik nih supaya bisa mengajak orang lebih? Ya mungkin di tengah kesibukan kita selaku sivitas akademika di kampus Universitas Negeri Jakarta atau kampus-kampus yang lainnya, kita mungkin perlu mencoba naik ke atas menjadi manusia-manusia langit untuk melihat apakah yang kita lakukan ini hanya sekedar aktivitas keseharian
yang hanya sekedar rutinitas, atau sudahkah kita melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan sebuah makna? Nah, proses pencarian makna itu tidak lain dan tidak bukan harus kita lakukan dengan melakukan penguatan spiritualitas. Jalan untuk melakukan penguatan spiritualitas tidak ada lain dan tidak ada bukan ya kecuali kita bertarekat. Itu. Terima kasih Pak Andi. Ya. Atas pencerahannya. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas ya. Amin. Terima kasih Pak Andi. Oke, sahabat TK News, terima kasih sudah menyaksikan podcast Tasawuf dari TK News. Sampai jumpa lagi, insyaallah pada Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.